Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Ricky di Ulasan ID. Nah, kali ini gue mau nge-review salah satu paket PC rakitan dari Enter Komputer nih. Nah, budget dari PC rakitan ini itu sekitar 4 jutaan aja. Nah, gue agak penasaran sih gimana performa dari PC 4 jutaan ini. Dimana ini memang opsi banget sih buat kita yang kayak misalnya mau rakit komputer tapi lihat harga VGA itu memang lagi mahal-mahalnya banget. Apalagi sekarang banyak beberapa komponen tuh melambung tinggi kayak monitor, VGA, dan yang lain-lainnya. Oke, jadi di video kali ini gue akan ngasih lihat ke kalian bagaimana performa dari paket PC rakitan dari Enter Komputer ini, yang dimana nanti gue akan jelasin satu persatu dulu komponennya, terus habis itu gue akan ngasih tahu ke kalian berapa sih total harga yang total uang yang gue keluarin untuk membeli paket PC rakitan dari Enter Komputer ini. Oke, sekarang gue akan jelasin komponen apa aja yang akan gue dapetin kalau misalnya gue beli paket PC rakitan dari Enter Komputer ini. Nah, yang pertama itu gue dapet prosesor AMD Athlon 3000G yang udah terintegrasi sama GPU, itu Ryzen Vega bukan Ryzen, Radeon Vega 3. Kemudian di sini gua pakai SSD dari Adata yang 240 GB ini yang masih SATA 3 ya. Terus di sini gua pakai all-in-one ASRock X300 Mini. Nah, ini tuh udah lengkap banget ya. Udah dapat casingnya, udah dapat motherboardnya, terus udah dapat power supply-nya juga, sama CPU cooler pun kita dapat dari all-in-one ASRock X300 Mini. Nah, yang terakhir tuh gue pakai RAM dari Cleve. Di sini gue pakai 1x8 GB, tapi nanti gue akan ngasih opsi ke kalian itu 2 keping. Soalnya kalau dalam paket PC rakitan yang dikasih Enter Komputer itu cuma dikasih 1 keping aja. Tapi nanti gue akan ngasih lihat ke kalian gimana performanya kalau misalnya kalian mau nambah 1 keping lagi gitu. Oke, gue nggak akan jelasin prosesor ini itu kayak gimana sebelum video-video sebelumnya lah, ini tuh udah di review. Begitu juga dengan ASRock X300 Mini ini tuh udah ada di review sebelumnya, jadi gua nggak akan jelasin gimana sih, apa sih unboxingnya, review-review lengkapnya gua nggak akan jelasin kayak gitu. Yang akan gua review kali ini itu khusus full paket PC rakitan dari Enter Komputer, yang dimana ini tuh sebuah satu kesatuan gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, gue langsung kasih lihat aja dulu deh proses perakitannya, karena agak seru juga sih kalau misalnya ada proses perakitannya gitu, nggak afdol gitu kalau misalnya kita langsung review gitu kan.
Oke, jadi ini mini PC-nya udah selesai gua rakit dan gua tadi nggak menemukan adanya masalah sama sekali ya. Jadi kayak fine-fine aja sih, untuk pemasangannya juga cepet banget, nggak menyusahkan gua karena memang udah part-partnya itu memang udah spesial banget lah, udah dibikin dengan tujuan memang ini gampang dipasangnya. Untuk kalian yang misalnya kayak yang pengen belajar buat ngerakit PC sih ini termasuk cocok ya. Karena kalau kalian ngerakit PC di casing yang biasa aja gitu, itu termasuk ribet menurut gua. Ini boleh dijadikan pilihan kalian kalau kalian pengen iseng ngerakit sendiri. Terus di sini gua juga tadi nggak pakai cooler bawaan CPU dan nggak pakai cooler bawaan dari all-in-one ASRock X300 mini ini. Gua tadi pakai CPU coolernya itu dari yang AMD stock cooler. Jadi si CPU coolernya ini yang stok dari AMD ini itu sebenarnya ketinggian. Nah, jadi gue copot bagian atasnya ini supaya bisa tetap masuk gitu. Oke, jadi sekarang gue mau langsung coba aja ngetes main game pakai mini PC ini. Game-game yang gue coba sih termasuk ringan-ringan ya, kayak contohnya PB atau misalnya nanti kita coba juga Genshin Impact. Bisa nggak mini PC ini buat mainin game Genshin Impact? Nah, jadi itu dia tadi hasil tes dari mini PC rakitan dari Enter Komputer ini yang udah gue coba di beberapa game kayak tadi Point Blank, Dota 2, sama Genshin Impact. Terus juga waktu gue mainin game PB ini gue agak bingung ya, kenapa PB ini FPS-nya itu rendah banget, padahal PB itu kan udah game lama gitu kan. Harusnya kan prosesor AMD Athlon ini bisa ngejalanin game Point Blank itu dengan lancar seharusnya, tapi itu cuman gua dapet di 35 fps saja di single channel ataupun dual channel RAM. Nah, untuk game Dota 2 sendiri yang padahal gamenya itu udah termasuk game yang masih baru-baru lah ya, walaupun udah tua juga. Tapi maksudnya secara logika pastinya di game Dota 2 ini harusnya lebih berat daripada game Point Blank. Tapi gue nggak tahu kenapa game Dota 2 ini malah lebih lancar dimainin ketimbang game Point Blank gitu. Terus untuk Genshin Impact, kalau di single channel sih menurut gue ini nggak playable banget sih. Kayak aduh, mata langsung pusing dah, soalnya cuman berjalan di sekitar 17 fps saja. Tapi waktu gua pasang satu keping lagi jadi dual channel RAM-nya, game Genshin Impact ini mengalami peningkatan yang lumayan lah, maksudnya menjadi playable banget, nggak patah-patah banget gitu, nggak kayak single channel. Jadi kalau untuk game Genshin Impact masih oke lah. Untuk game Dota 2 juga menurut gua masih oke, tapi kalau untuk Point Blank di 35 fps tapi berasa patah-patah banget. Gue juga nggak paham kenapa bisa kayak gitu. Tapi yang jelas untuk game Point Blank nggak bisa, ya not recommended lah untuk mainin game itu di PC mini ini. Terus mini PC ini menurut gue nggak cocok kalau dibuat khusus untuk main game. Menurut gue mini PC ini lebih cocok untuk kegiatan office ataupun misalnya multimedia. Kalau misalnya untuk kayak edit-edit video atau edit-edit foto, menurut gua itu masih mumpuni banget. Oh ya, kebetulan ini mini PC-nya itu memang cuma dapat satu keping DDR4 SODIMM kan. Nah, tadi gua coba
pakai satu lagi, kalau semisalnya kalian mau dapetin performa yang meningkat kayak contohnya tadi di game Dota 2 atau di Genshin Impact, kalian bisa nambah satu keping lagi, itu sekitar 500 ribuan ya. Ya bisa dibilang 5 jutaan lah kalau total kalian nambah satu keping RAM lagi, tapi itu opsional. Tapi kalau misalnya kalian cuman pengen beli komputer ini buat kegunaannya itu kayak multimedia atau misalnya kegiatan office, ya satu keping RAM aja sebenarnya udah cukup. Kalau kalian pengen iseng-iseng masukin game juga, maksudnya kayak biar kalian gak stres-stres banget lah gitu kan, biar komputernya itu bisa digunain untuk dua hal yang berbeda gitu ya, kalian bisa nambah satu channel, satu keping lagi RAM di mini PC ini. Dan mini PC ini sebenarnya kan memang terlihatnya lumayan kecil, tapi menurut gua walaupun kecil-kecil gini dia nggak terlalu panas-panas banget. Terus juga kipasnya itu nggak berisik banget ya. Gue nggak tahu ya kalau misalnya pakai kipas bawaan casing atau kipas bawaan prosesor itu kayak gimana. Soalnya gue kan pakai stok cooler AMD juga, tapi bukan yang dari Athlon-nya, tapi untuk Ryzen. Jadi kesimpulannya mini PC ini lebih cocok diperuntukkan untuk office menurut gue daripada main game sekarang gitu. Ya kecuali kalau misalnya kalian main game yang gepeng gitu, yang 2D, masih 2D sistemnya kayak Tekken atau semacamnya, yang masih game-game lawas lah, game-game tua, itu masih oke sih kalau misalnya kalian mau pakai mini PC ini. Tapi kalau misalnya kalian mau main game yang lebih berat, ya mending prosesornya diganti ke yang Ryzen. Tetap sisanya kalian tetap yang ini juga nggak apa-apa. Terus kapasitasnya yang cuma 240 GB itu kalian, menurut gue itu pasti kurang sih. Kalau kalian misalnya pakai buat office doang ya it's okay, cuma 240 GB. Kalau misalnya kalian buat game, menurut gue itu kurang. Oke, mungkin itu aja review gue dari paket rakitan mini PC ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari ulasan Edi. Sekian, gue Ricky pamit undur diri. Bye!